Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video mengenai hipertensi pada remaja yang mana bertujuan untuk mengedukasi para remaja, khususnya mahasiswa Psikia Universitas Airlangga Banyuwangi, untuk mencegah dan mendeteksi sejak dini apa itu hipertensi dan bagaimana cara mencegahnya. Perkenalkan, nama saya Delila Syafa Oktania dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Kahwa Pramesti Dungganis dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rara Ayun Prameswari, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Indah Purwitasari dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Renata Nadari Sudaria dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila Praja dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Wenar Wijaya dari Prodi Kedokteran Hewan. Masa remaja merupakan salah satu langkah perkembangan dalam kehidupan seseorang pada usia belasan yang mana mengalami perubahan secara psikis, fisik, dan sosial. Perubahan psikis, fisik, dan sosial yang pesat dan berbeda dari sebelumnya dialami pada masa remaja, sehingga memungkinkan suatu individu mengalami kondisi yang tidak stabil, yaitu ditandai dengan kecenderungan berperilaku menyimpang. Salah satu masalah pada masa remaja yang bisa muncul akibat dari perkembangan zaman adalah gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya bisa menimbulkan penyakit degeneratif, yaitu hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Peningkatan tekanan darah berjalan dalam jangka waktu yang lama atau disebut persisten bila tidak dideteksi sejak dini dan melakukan pengobatan yang memadai dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal seperti gagal ginjal, pada jantung seperti penyakit jantung koroner, dan pada otak seperti stroke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang tidak dapat diubah dalam hipertensi pada remaja. Mekanisme yang terjadi pada hipertensi pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berkaitan dengan gaya hidup. Faktor tersebut diantaranya adalah berat badan lebih atau obesitas, riwayat hipertensi dalam keluarga atau faktor genetik, ras atau etnik, jenis kelamin, merokok, aktivitas fisik atau olahraga, mengkonsumsi garam yang terlalu tinggi, dan pengetahuan rendah. Faktor risiko gaya hidup tidak sehat pada remaja disebabkan oleh faktor. Salah satunya diantaranya adalah pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat mempengaruhi terhadap tindakan atau perilaku seseorang. Faktor penyebab hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Apa saja faktor yang dapat diubah? Yang pertama adalah asupan natrium. Kelebihan asupan natrium dapat menyebabkan pengecilan pembuluh darah arteri, serta peningkatan volume plasma darah yang menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah obesitas. Hal ini dikarenakan lemak dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah. Ketiga adalah kurangnya beraktivitas. Remaja yang melakukan aktivitas ringan dapat beresiko terkena hipertensi. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya obesitas. Yang keempat adalah kualitas hidup. Hal ini dikarenakan perubahan fisiologis tubuh pada keseimbangan antara sistem saraf, parasimpatis, dan simpatis. Yang kelima adalah merokok. Hal ini dikarenakan zat kimia pada rokok, yaitu nikotin dan karbon monoksida yang tercampur di dalam darah akan menyebabkan lapisan endotel pada pembuluh darah arteri menjadi rusak, sehingga menyebabkan proses aterosklerosis serta hipertensi. Selanjutnya adalah gejala hipertensi. Hipertensi biasanya tidak memiliki gejala dan terjadi secara tiba-tiba, dan itu biasanya disebut dengan silent killer.
pembunuh diam-diam. Tetapi ada juga beberapa yang terdapat gejala saat hipertensi itu seperti sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, kemudian telinga berdengung, nyeri dada, dan juga sampai sesak napas. Tetapi jika hipertensinya itu sudah berat, itu gejalanya akan beda lagi, seperti kita mudah merasa lelah, kemudian merasa cemas, merasa bingung, mual muntah, sesak dada juga, tremor otot bergetar itu, kemudian juga adanya darah dalam urin. Oke, di sini aku mau jelasin tentang dampak dari hipertensi. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal. Upaya pencegahan hipertensi pada remaja dapat didasarkan pada faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu perubahan pola makan dan gaya hidup. Perubahan pola makan ini dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan garam 4-6 gram per hari, mengurangi makanan yang mengandung bumbu penyedap, bahan pengawet, dan dapat juga mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Contohnya kuning telur, margarin, mentega, coklat, dan yang lainnya. Selain itu, dapat dicegah dengan menghentikan kebiasaan merokok dan mengganti dengan olahraga secara teratur dan menghindari stres. Cara mengobati hipertensi. Minum obat tiap hari sampai dengan seterusnya, kecuali ada instruksi dari dokter untuk menghentikan atau mengurangi dosis dari pengobatan sebelumnya. Jadi ketika dokter tidak pernah menganjurkan obatnya diberhentikan, berarti obat harus tetap diminum sesuai dengan anjuran dokter. Dari video yang sudah dijelaskan, kita sudah mengetahui apa itu hipertensi, apa saja faktor penyebab hipertensi, gejala dari hipertensi, dampak dari hipertensi, dan bagaimana cara mencegah serta mengobati hipertensi. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa hipertensi adalah penyakit yang membahayakan kesehatan bagi para remaja. Dan bisa kita simpulkan bahwa hipertensi disebabkan oleh gaya hidup pada remaja yang tidak sehat. Disarankan untuk para remaja melakukan pendeteksian sejak dini pada tekanan darah dan juga melakukan pengobatan yang memadai pada hipertensi jika sudah terdiagnosis.